Halo Sobat IPIM, selamat datang di podcast Indo Premier Investment Management atau yang lebih dikenal dengan sebutan IPIM. Podcast ini akan membahas berbagai hal menarik mengenai dunia investasi reksadana ETF. Perkenalkan, aku Airin Rasubala selaku host podcast episode kali ini. Tentunya Sobat IPIM, aku nggak sendirian dong, jadi udah hadir bareng aku di sini Pak Noviono Darmo Susilo selaku Direktur PT Indo Premier Investment Management. Halo Pak Noviono, apa kabar Pak? Selamat pagi Airin. Pagi Pak. Selamat pagi Sobat IPIM. Apa kabar Airin hari ini? Baik juga Pak. Terima kasih loh Pak udah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol ya hari ini Pak. Jadi Sobat IPIM, Pak Noviono ini udah berpengalaman tidak kurang dari 25 tahun ya Pak di dunia pasar modal Indonesia. Nah, mumpung udah ada Pak Noviono di sini, aku mau nanya, boleh kan ya Pak? Jadi selama ini kan IPIM itu udah dikenal sebagai manajer investasi pelopor reksadana ETF saham di Indonesia, sehingga disebut sebagai game changer ya Pak, reksadana saham di Indonesia. Sobat IPIM pasti pengen tahu dong gimana cerita awal mula dikenal sebagai game changer. Bisa di-share ke aku dong Pak cerita gimana awal mulanya itu dan juga ke Sobat IPIM yang mendengarkan podcast ini. Baik Airin, saya akan mulai dari apa itu ETF. Ya, ETF memiliki kepanjangan Exchange Traded Fund. Ya. ETF di Indonesia adalah reksadana. Ya. Reksadana ETF di Indonesia itu diatur oleh POJK nomor 49 tahun 2015. POJK 49 tahun 2015. Ya, tentang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Ya. Sedangkan untuk bentuk daripada reksadana ETF itu adalah kontrak investasi kolektif. Ya. Kontrak investasi kolektif itu diatur oleh POJK nomor 23 tahun 2016. Ya, jadi reksadana ETF itu sama dengan reksadana yang sudah ada di Indonesia dalam bentuk kontrak investasi kolektif. Ya. Oke, untuk sampai sekarang ini gimana sih perkembangan reksadana ETF sebelumnya nih Pak? Oke, baik. Jadi reksadana global itu mengalami pertumbuhan sejak awal tahun 2000-an. 2000-an. Ya. Okay. Saya masih ingat ada artikel di Morningstar di tahun 2008 yang menulis bahwa tidak kurang dari 290 ETF global itu diterbitkan di tahun 2007. 290 ya Pak? Ya, jadi perkembangannya pesat itu saat itu. Ya, kalau kita hitung itu lebih dari 1 ETF global baru setiap hari bursanya pada waktu itu. Oke, itu benar-benar pesat ya, bisa dibilang Betul. benar-benar pesat dengan angka yang sebesar itu ya Pak. Ya. Dengan angka yang sebesar itu emang bikin ETF semudah itu ya Pak untuk bisa ada banyak kayak gitu Pak. Ya, jadi kalau kita bicara ETF, ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi. Ya. Perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan transaksi pembelian sekelompok atau sekumpulan saham atau basket of stock langsung ke pasar saham. Kalau gitu di tahun itu IPIM itu udah punya teknologinya Pak buat bikin ETF berarti? Ya, betul sekali Airin. Jadi di tahun 2007 IPIM masih dalam bentuk unit bisnis manajer investasi PT Indo Premier Sekuritas. Dan di tahun 2007 PT Indo Premier Sekuritas telah berhasil mengembangkan program trading secara in-house yang memungkinkan untuk melakukan pembelian atau penjualan basket of stocks dalam single eksekusi transaksi langsung ke Bursa Efek Indonesia. Ya. Hal ini yang membuka kesempatan bagi Indo Premier Sekuritas pada saat itu tahun 2007 menjadi pelopor yang meluncurkan reksadana ETF saham yang pertama di Indonesia. Ya. Dengan nama reksadana Premier ETF LQ45. Oke, itu yang pertama ya Pak. Ya. Sehingga saat itu Indo Premier dikenal sebagai game changer di dunia pasar reksadana saham di Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu ceritanya, Airin. Dari data yang saya baca nih Pak, saat ini IPIM telah menguasai 60% pangsa pasar reksadana ETF dan bahkan masuk ke dalam 6 besar manajer investasi pengelola reksadana saham.
Bisa diceritain nggak Pak, gimana perkembangan reksadana ETF IPIM untuk bisa seperti sekarang ini? Ya. Pada awal peluncurannya produk reksadana ETF masih benar-benar produk investasi baru di benak investor domestik pada saat itu. 2007 ya itu Ya, Pak? 2007. Ya. Bahkan sampai saat ini pun IPIM masih terus melakukan pengembangan produk reksadana ETF di Indonesia. Ya. Pada waktu IPIM meluncurkan produk reksadana ETF saham yang pertama di tahun 2007, yaitu reksadana Premier ETF LQ45. Ya. Pada saat itu nilai transaksi pembelian atau penjualan reksadana Premier ETF LQ45 di pasar primer masih sangat besar. Ya. Kenapa? Karena diperlukan 10 juta unit penyertaan untuk melakukan transaksi di pasar primer. 10 juta unit ya, Ya. Pak? Itu besar jumlahnya bagi investor luas pada saat itu. Ya. Oke, 10 juta unit penyertaan itu tadi udah dibilang masih tergolong besar ya, nilainya ya Pak. Gimana sih Pak cara IPIM membuat jumlah unit penyertaan ini, nilai transaksinya itu jadi lebih terjangkau untuk investor secara luas? Ya, jadi sejak tahun 2011 IPIM telah berhasil menurunkan jumlah unit penyertaan untuk bertransaksi di pasar primer dari 10 juta unit penyertaan menjadi tinggal hanya 100.000 unit penyertaan. Jauh ya Pak? Itu 1/100-nya itu. 1/100, Ya. oke. Nah, hal itu yang membuka kesempatan bagi investor luas untuk dapat berinvestasi pada reksadana ETF saham IPIM dengan lebih terjangkau. Ya. Sehingga saat itu IPIM mulai aktif untuk mengembangkan produk-produk reksadana ETF ya yang baru yang belum ada di Indonesia. Oke. Dari 2011 ke 2024 ya sekarang nih Pak. IPIM itu udah berhasil mengembangkan produk reksadana ETF apa aja ya Pak? Ya, banyak Airin. Banyak ya, Pak tentunya. Jadi sejak mulai jumlah unit penyertaan di primary market hanya tinggal 100.000 unit penyertaan, ya, IPIM itu mulai aktif mengembangkan produk-produk reksadana ETF di Indonesia. Ya. Di tahun 2012, IPIM menjadi pelopor yang meluncurkan reksadana Premier ETF IDX30. IDX30, ya. oke. Menggunakan indeks acuan IDX30 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, Pak, itu. Ya. Itu di tahun 2012. 2012. Ya. Di tahun 2013 IPIM menjadi pelopor yang meluncurkan reksadana Premier ETF saham syariah yang pertama di Indonesia. Ya, produknya namanya adalah Premier ETF Jakarta Islamic Index, menggunakan indeks acuan Jakarta Islamic Index. Ya. Di tahun yang sama, IPIM kembali menjadi pelopor yang meluncurkan reksadana ETF saham dengan pengelolaan aktif yang pertama di Indonesia. Ya. Tadi sebelumnya LQ45, IDX30, kemudian Premier ETF Jakarta Islamic Index itu adalah ETF saham indexing. Indexing, ya. Ya. Yang 2013 ini yang kami luncurkan pada waktu itu adalah Premier ETF Consumer. Ya, dengan pengelolaan secara active manage. Oke, selalu jadi pelopor ya IPIM ini ya Pak? Ya. Juga di tahun 2014 kembali IPIM menjadi pelopor yang meluncurkan reksadana saham ETF ESG yang pertama di Indonesia. Oke. Ya, produknya bernama Premier ETF Sri Kahati. Oke. Ya, itu kita menjadi pelopor untuk reksadana ETF saham ESG yang pertama tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di Asia Tenggara. Enggak cuma Indonesia ya berarti Pak, Asia Tenggara makin besar lagi nih cakupannya. Betul, ya. Dan di tahun yang sama juga 2014 IPIM meluncurkan reksadana Premier ETF SM Infra. SM Infra. Ya, itu infrastruktur. Indexing juga menggunakan indeks acuan infrastruktur. Oke. Ya. Kemudian di tahun 2015 kembali IPIM menjadi
pelopor yang meluncurkan reksadana ETF saham BUMN. BUMN, oke. Ya, dengan nama Premier ETF State Owned Company. Ya. Kemudian lagi-lagi di tahun 2017 IPIM menjadi pelopor yang meluncurkan reksadana ETF obligasi surat berharga negara. Oh, jadi di 2017 itu udah ada ETF obligasi ya, Pak? Ya, itu kodenya XISB. XISB. Ya, SB-nya itu sovereign bond. Sovereign bonds obligasi Ya. ya, Pak. Ya. Kemudian di tahun 2018, karena pada saat itu Bursa Efek Indonesia meluncurkan ada indeks baru, ya, yaitu indeks High Dividend 20. Kembali IPIM menjadi pelopor yang meluncurkan reksadana ETF saham dengan faktor dividen, ya, yang menggunakan indeks acuan High Dividend 20 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Dan di tahun yang sama juga meluncurkan tema investment grade. Investment grade. Ya, itu yang pertama juga di Indonesia. Ya, Pak. Ya. Dengan menggunakan indeks acuan Pevindo iGrid. Okay. Ya, produknya namanya adalah Premier ETF Pevindo iGrid. iGrid-nya itu investment grade. Ya. Okay. Bahkan di tahun 2020 pada waktu itu mulai pandemi ya. Oke, awal pandemi ya itu. Ya. IPIM masih terus meluncurkan reksadana ETF saham. Pada waktu itu kami meluncurkan reksadana ETF Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap. Okay. Yang menggunakan indeks acuan MSCI. Okay. Ya. MSCI itu adalah indeks yang dikeluarkan oleh global provider. Ya. Okay. Itu dilanjutkan lagi di tahun 2021. Kembali kita meluncurkan reksadana ETF saham ESG yang kedua. Tadi yang pertama yang 2014 Serikahati ya. Yang kedua ini adalah FTSE Indonesia ESG. Lagi-lagi menggunakan indeks acuan FTSE yang merupakan indeks yang dikeluarkan oleh Global Provider Index. Okay. Ya. Jadi sejak tahun 2021 IPIM itu menjadi pengelola reksadana ETF saham yang menggunakan multiple index global providers. Ya. Itu perkembangan produk-produk reksadana IPIM dari sejak awal sampai saat ini. Jadi totalnya udah ada berapa nih Pak reksadana ETF yang dikelola oleh IPIM? Ya, jadi sampai dengan saat ini IPIM telah mengelola 14 reksadana ETF. Ya. Oke. Yang mana kita menguasai 60% pangsa pasar dari reksadana ETF saham di Indonesia dan masuk dalam kategori 6 manajer investasi terbesar yang mengelola reksadana saham di Indonesia. Ya. Dari 14 reksadana ETF yang IPIM kelola saat ini, 10 diantaranya adalah reksadana ETF saham dengan pengelolaan pasif atau indexing. Ya. Atau yang kita kenal dengan sebutan passive manage. Ya. Kemudian 3 di antara 14 itu adalah reksadana ETF saham dengan pengelolaan aktif ya, atau active manage fund. Ya. Dan satu sisanya adalah reksadana obligasi surat berharga negara. Ya, yang tadi kodenya adalah XISB atau sovereign bond. Ya, itu, Pak? Ya, tahun 2017. Oke. Ya. Dari produk-produk yang udah dikelola sama IPIM nih Pak, gimana sih Pak perilaku investor terhadap produk-produk yang udah dikembangkan oleh IPIM ini Pak? Ya, jadi investor pun mulai mengakui bahwa reksadana ETF saham itu memiliki berbagai macam keunggulan dibandingkan dengan reksadana konvensional saham. Ya. Sehingga mereka mulai beralih berinvestasi ke reksadana ETF saham dari reksadana konvensional saham. Ya. Perkembangan dan kemajuan dari produk-produk reksadana ETF yang dikelola oleh IPIM, ya, itu membuat manajer-manajer investasi lainnya ikut berlomba-lomba untuk mengembangkan reksadana ETF di Indonesia. Ya. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 40 reksadana ETF yang
listing di Bursa Efek Indonesia dan dikelola oleh lebih dari 20 manajer investasi. Tadi udah di-mention ya Pak, bagaimana ETF ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan reksadana konvensional ya Pak. Keunggulan-keunggulan utama apa aja sih Pak yang membuat tren investor beralih dari reksadana konvensional ke reksadana ETF saham Pak? Menarik Arin, kalau kita bicara mengenai keunggulan-keunggulan utama dari reksadana ETF dibandingkan dengan reksadana konvensional ya. Saya akan membahas yang pertama adalah keunggulan kinerja. Ya. Kinerja atas ETF reksadana saham yang menggunakan indeks acuan pasar atau broad based index itu memiliki kinerja yang konsisten. Kinerjanya konsisten ya pertama. Returnnya adalah return pasar. Ya. Jika kita bandingkan dengan reksadana konvensional yang dikelola secara aktif. Ya. Jadi reksadana ETF saham yang menggunakan indeks acuan pasar atau broad based index itu returnnya konsisten dan return pasar. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Reksadana ETF saham yang dikelola oleh IPIM itu menampilkan keseluruhan portfolio saham, bahkan pergerakannya secara live detik per detik selama jam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Ya. Dan juga ditampilkan cash komponen, ya. Cash komponen dan juga portfolio saham yang membentuk reksadana ETF saham tersebut. Ya. Hal ini berbeda jika kita bandingkan dengan reksadana konvensional yang biasanya hanya menampilkan 5 atau 10 top holdings, ya, atau underlying portfolio dari reksadana konvensional. Ya. Itu transparansi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah likuiditas. Ya. Selama underlying saham portfolio dari reksadana ETF saham itu ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia, dapat dilakukan subscription atau redemption untuk reksadana saham tersebut berapapun jumlahnya. Ya. Dan juga penyelesaian transaksinya adalah T+2, baik untuk subscription maupun redemption. Ya. Dan transaksi atas underlying saham yang menjadi portfolio juga dijamin oleh KSE dan KPII. Ya. Nah, ini berbeda dengan reksadana konvensional, ya, yang untuk subscription itu biasanya adalah good fund good application, sedangkan untuk redemption itu bisa sampai dengan T+7. Beda ya, 2 sama 7 ya jauh ya Pak perbedaannya. Ya. Itu mengenai likuiditas. Ya. Kemudian yang keempat adalah efisiensi. Ya. Karena reksadana ETF saham yang dikelola secara pasif, ya, itu biaya manajer investasinya lebih murah, lebih rendah, ya, dibandingkan dengan biaya manajer investasi reksadana konvensional, ya, saham yang dikelola secara aktif. Dan karena kita melakukan pengelolaannya itu adalah passive manage dan full replicate ke indeks acuan, ya, itu biaya untuk melakukan pergantian atau pembelian atau penjualan dari underlying sahamnya itu juga tidak sebanyak reksadana konvensional yang dikelola secara aktif. Ya. Itu keunggulan-keunggulan utama dari reksadana ETF dibandingkan dengan reksadana konvensional. Ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Benar-benar sebuah inovasi yang luar biasa ya Pak, nih reksadana ETF dari IPIM ya Pak. Nah, dengan segala inovasi yang udah dilakukan oleh IPIM, aku yakin pasti udah banyak dong prestasi yang diraih oleh IPIM. Kira-kira sampai saat ini udah ada prestasi atau penghargaan apa aja sih Pak yang diterima oleh IPIM nih Pak? Baik Aidin, ya IPIM hampir setiap tahun memperoleh Fund Awards. Hampir setiap tahun. Tahun lalu 2023 IPIM memperoleh Best Investment Manager 2023 untuk kategori reksadana indeks dan ETF untuk periode 1 tahun, periode 3 tahun dan 5 tahun. Ya. Dari Investor Trust Infovesta Fund Awards. Ya, itu tahun kemarin 2023. Di tahun 2021
IPIM memperoleh Gold Champion Best Money Market Fund Product ya, dari Kontan Bareksa Fund Awards. Ya. Kemudian di tahun 2020 kembali IPIM memperoleh reksadana indeks dan ETF pasif terbaik ya, dari Investor Infovesta Fund Awards. Ya. Di tahun 2019 IPIM juga memperoleh reksadana indeks dan ETF pasif terbaik dan reksadana saham terbaik juga dari Investor dan Infovesta Fund Awards. Dan juga masih ada beberapa award sebelum tahun 2019 ya, Pak. ya. Oke. Banyak banget inovasi dari IPIM ya Pak, yang gak cuma jadi inovasi pertama, tapi jadi yang terbaik di bidangnya juga ya Pak. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, IPIM ini bisa dikatakan sebagai si paling pertama ya Pak. Nah, ke depannya nih Pak, tentunya inovasi IPIM nggak sampai di sini. Ke depannya itu bakalan ada the next big thing apa sih Pak dari IPIM? Baik Airin, jadi IPIM selalu berinisiatif agar reksadana ETF saham IPIM ini menjadi lebih accessible buat investor individu secara luas. Oke, Pak. Ya. Sehingga investor individu dapat memperoleh bermacam manfaat reksadana ETF saham IPIM di pasar primer sebagaimana yang sudah dimanfaatkan oleh investor institusi saat ini ya. Antara lain adalah real time harga NAV selama jam perdagangan bursa dan juga likuiditas dari underlying saham portfolio untuk reksadana ETF saham di pasar primer ya. Kita juga melihat bahwa produk reksadana ETF saham IPIM adalah instrumen investasi yang dapat berguna bagi investor luas di Indonesia untuk memenuhi tujuan keuangan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Bakal ada the next big thing dari IPIM. Ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Oke Pak, jadi kedepannya reksadana ETF ini, IPIM ini bakalan lebih aksesibel ya Pak untuk investor individu Benar. secara luas ya Pak. Jadi sobat IPIM ini kesempatannya bakalan lebih besar lagi ya Pak untuk berinvestasi Benar. di dunia ETF ya Pak. Jadi sobat IPIM, ayo kita mulai investasi di reksadana ETF saham dari IPIM ya Pak. Keren banget sih IPIM nih Pak. Aku jadi nggak sabar nungguin the next big thing tadi yang udah disebutkan oleh Pak Noviono ya Pak. Jadi udah banyak banget ya hal-hal seputar IPIM dan juga seputar ETF yang kita obrolin ya Pak dari tadi. Pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan terakhir untuk podcast kita di kali ini. Terima kasih banyak Pak Noviono untuk insight-nya, untuk info-infonya yang udah diberikan ke aku dan juga Sobat IPIM. Aku jadi belajar banyak ya Pak. Terima kasih juga Sobat IPIM yang udah nonton podcast ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Pak Noviono untuk sharingnya hari ini. Aku Airin Rasubala pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya. Sampai jumpa di episode podcast IPIM selanjutnya. Ya. Bye. Terima kasih Erin, terima kasih Sobat IPIM.